Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, fa idza faragta fansab, jika kamu telah menyelesaikan satu amal, satu pekerjaan, maka segera beralih ke pekerjaan lain. Dan alhamdulillah, mungkin ini berbagi bahagia ya. Mungkin kalau Pak Supri sudah tahu, tadi malam saya Pak Supri besok malam bisa ngisi tadi, insya Allah bisa. Padahal saat itu saya masih dalam persiapan ngunduh mantu, dan tadi ini selesai langsung gitu ya, karena saya ngamalkan fa idza faragta fansab ya, kita serahkan ke saudara-saudara seluruh silah gitu ya. Jadi tidak capek ya, kalau capek emang capek gitu, tapi karena bahagia itu capek jadi nggih nyuwun ngapunten kalau tidak undang-undang gitu. Tidak undang-undang cuma dengar nggih. Jadi alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan ini kita kaji surah Al-Furqan ya. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayatnya 72 ya. Jadi kita akan mengkaji salah satu ciri dari ibadur rahman. Walladzina la yashaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi kalau kita mengkaji tentang dosa besar, jadi dosa besar itu ada berapa Pak? Jadi dalam surah An-Nisa itu kan Allah sudah berfirman ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukafir ankum sayiatikum, maka kami Allah akan menghapus dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum, dan Allah akan memasukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang baik, yaitu jannah yang mulia. Maka salah satu dosa besar di kitab Al-Kabair itu syahadatuz zur. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Tapi azur sendiri nanti ada beberapa makna ya. Jadi sudah ketemu ya, surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashaduna zura. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang ciri-ciri hamba Ar-Rahman. Salah satunya yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan jika mereka melewati satu bentuk lahwun, kesia-siaan, mereka akan berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Marru kirama. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi sebelum para sahabat masuk Islam itu banyak yang melakukan kesyirikan. Maka orang kafir atau orang musyrik itu punya hari raya tertentu. Maka setelah sahabat masuk Islam, mendapat hidayah masuk Islam, setiap kali beliau melewati satu bentuk perayaan hari rayanya orang kafir di depan berhala mereka,
ketika mereka sedang melewati tempat itu, mereka segera cepat-cepat dan sama sekali tidak menoleh. Jadi tidak ada rasa kepo, iki apa toh? Tidak, langsung maruki Roma dengan menjaga kehormatan diri, tidak perlu mencela. Karena kalau mencela sembahannya orang kafir, nanti orang kafir balas mencela Allah dengan apa? Tanpa dasar ilmu. Jadi mereka segera berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Maka sikap yang seperti itu dipuji oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya lewat satu jalan enek, no Pak? Maaf ya, justru kadang kan kita mendukung hari rayanya orang kafir, bahkan suruh bayar pun ada yang mau. Tidak usah kita sebut namanya. Jadi mengadakan hari raya di tempat ibadah mereka, malah kita beli karcis gitu ya. Padahal wa idza marru bil lagwi maru kirama. Maka azur. Jadi yang pertama memang walladzina la yashhaduna zura. Jadi kesaksian palsu itu yang pertama tentu ketika di pengadilan. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Supring ya, SKI ingin mencetak hafidul Quran baik putra maupun putri. Jadi sering saya sampaikan, bagi yang pernah menghafal Quran pasti punya pengalaman pribadi, pasti ya. Kalau jenengan sudah menghafalkan Quran belum? Salah satu kalau pengalaman saya ya, dulu ya ketika menghafal Quran, salah satu yang saya cermati pengalaman yang didapatkan, Allah seringkali menyisipkan tema di luar tema utama. Contoh ya. Nah, ini kan momennya dekat Ramadan ya. Tinggal berapa hari? Orang hitung ya Pak. Pak ngerti-ngerti? Kita menunaikan puasa Ramadan itu dasarnya surah Al-Baqarah ayat 180. Wah, ini berarti harus diulang lagi. Jadi musibah ilmu itu lupa. Dan musibah lagi itu belum sempat ingat sudah lupa lagi. Ini lebih musibah. Saya sering menyampaikan ya, ini sudah sering saya sampaikan. Jadi bisa jadi kita termasuk yang kita ingatkan ya, sapi jadi kambing. Ingat anekdot ini, ingat Pak. Jadi ada sapi, sesuatu yang salah, sapi disebut kambing, akhirnya disebut jadi kambing. Padahal sebenarnya sapi. Salah, disebut orang banyak berulang-ulang, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Salah satunya ini, ketika kita ditanya apa dasar kita menjalankan puasa Ramadan, rata-rata menjawab 183 ayat dari surah Al-Baqarah. Padahal bukan itu, 185 ya. Kan kalau yang 183 itu belum jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan bulannya belum jelas itu. Bulan apa? Bulan apa di situ? Apalagi kalau nggak baca sirah mesti bingung. Mesti dikaitkan dengan puasa Ramadan. Jadi ayat Al-Baqarah 183 itu turun tahun 2 Hijriah hari Senin di bulan Sa'ban. Sa'ban itu kalau Jawa ini apa? Ruwah, Sa'ban. Jadi bulan Sa'ban turun ayat itu bukan turun kaitannya puasa Ramadan. Ya, dulu sudah kita kaji nih. Intinya bukan itu. Proses 183, 184 masih puasa. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 185 jelas. Syahrul Ramadhanal ladzi
unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Barang siapa menyaksikan bulan, jadi awal bulan Ramadan tahun itu dia wajib puasa. Jadi puasa 185 itu jelas bulan Ramadan. 183 itu belum Ramadan, tapi proses prakondisi. Ya. Jadi prakondisi. 186 Allah sisipkan tema di luar tema puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah sisipkan tema tentang doa secara sepintas, tidak terkait dengan atau tidak terkait dengan puasa. 187 kembali puasa. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum dan seterusnya. Allah sisipkan lagi tema di luar. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Ya, kita lanjut ya. Jadi Allah sisipkan tema lagi di luar puasa, yaitu apa? Sebelum ke haji. Kalian jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu ilal hukami, kamu bawa ke pengadilan di depan hakim. Litakulu amwalan nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Di pengadilan itu kamu ingin memakan harta orang lain, harta manusia dengan cara yang berdosa. Jadi contoh maksudnya gini Pak, contoh ya. Contoh ini kesaksian palsu. Mbah-mbah kita dulu kan pernah misalnya beli tanah berdua, misalnya beli sawah. Banyak kasus kan beli sawah berdua bareng-bareng, ternyata yang satunya nakal. Disii lah nggih niki contohnya, maka ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Digaweke sertifikat atas nama dia. Yang satu kan nggak terima. Maka sampai ke pengadilan. Maka salah satu kesaksian palsu itu kan ya pernyataan sampai di dalam bentuk apa? Hitam di atas putih. Ketika sampai di pengadilan niku sing menang sing punya sertifikat. Napa yang satu? Yang punya sertifikat menang, maaf. Jadi pengadilan itu bukan ukuran kebenaran. Belum tentu yang kalah di pengadilan salah, belum tentu yang menang itu benar. Apalagi pengadilan manusia. Pengadilan di dunia, pengadilan manusia. Kasus seperti ini di pengadilan selesai, menang yang punya sertifikat. Tetapi hakikatnya di hadapan Allah ya tidak, karena kan dia memberikan kesaksian palsu. Ini yang beli saya sendiri, ini buktinya. Napa? Ada sertifikat atas nama saya dan seterusnya. Dengan ijazah palsu itu ya kan nggak dibuktikan, ini saksinya ini punya namun lesan. Oh nggih, niku di luar tema ini. Di luar tema ini. Kalau ditarik-tarik ke sana nanti malah yang ingin saya sampaikan malah tidak jadi gitu ya. Ini termasuk keteguhan saya, tidak mau ditarik-tarik ke sana gitu ya. Jadi yang pertama kesaksian palsu, syahadatul zur, kesaksian palsu yaitu di pengadilan, atau yang lain semuanya bentuk kesaksian palsu. Lah yang kedua, yang ini sering dilupakan, azur itu maknanya adalah kedustaan, kepalsuan itu maknanya adalah hari rayanya orang kafir. Maka tadi kan wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Dan jika mereka melewati sebuah perayaan,
hari rayanya orang musyrik, orang kafir, mereka tidak ikut merayakan maru kiroma, berlalu dengan cepat dan dengan menjaga apa? Kehormatan dirinya. Maka yang kita kaji kan merayakan hari rayanya orang kafir. Yang kita fokusnya yang merayakan. Ini sebenarnya gini, sebenarnya ini lepas. Enggak. Oh ya udah. Jadi kasus yang selalu berulang setiap tahun. Termasuk kemarin ya Pak Supri kan mau ngadakan ya, di sini saya juga sudah. Bagaimana kita akan mengadakan acara malam 1 Januari. Meneng wae. Baru setelah mau dieksekusi mulai ada macam-macam. Nah ini yang kita kaji. Jadi merayakan hari raya orang kafir, ya konteks kemarin, dan ini semua hari raya. Tidak kita sebut satu persatu, semua hari raya. Jadi berkaitan dengan hari raya 1 Januari. Coba kita buka dulu nggih surah Yunus. Sebab maaf, ada yang sampai ada pemahaman bulan itu miliknya umat Islam, matahari miliknya wong kafir. Padahal dua-duanya miliknya Allah itu ya. Wis pokoke sing matahari itu nggone wong kafir, bulan dek wong Islam. Ya Allah enggak seneng wong itu miliknya Allah semua kok. Itu ayat kauniyahnya Allah ya. Matahari milik Muhammadiyah. Nah, oh matahari milik Muhammadiyah. Bintang miliknya banyak ya, banyak. Ojo ditarik. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayatil liqaumi ya'lamun. Dia Allah yang menjadikan bulan bersinar dan matahari bercahaya. Lafadznya wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuro, tidak bersinar semua atau tidak bercahaya semua, berbeda. Jadi kalau kita belajar ini materi SD, kelas SD kan tata surya. Kita ketika pagi melihat matahari yang tampak terang, itu kan memang sinar itu dari matahari itu sendiri. Memang bahan materi dari apa? Matahari itu memang apa? Panas dari matahari itu sendiri. Sedangkan ketika kita melihat bulan purnama yang seperti memancarkan gitu ya, itu bukan dari bulan, cuman memantulkan sinar dari matahari. Coba kita buka dulu nih surah Fusilat ayat 43 atau 53, dicek dulu. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi annallaha ala kulli syai'in syahid. Coba dicek 53 atau 43 itu dicek. Jadi kadang ya kalau pernah menghafal Quran itu kadang tag ayatnya hafal, tapi ayat berapanya kadang nggak hafal. Tapi jenengan saya berikan ya, trik agar kelihatan jenengan hafal Quran. Ya. Sanurihim diketik neng Google, wah langsung ketemu. Ketoke hafal. Tapi apal-apalan kan. Jadi kalau apal beneran, ayat berapa itu, Pak? 53. Wah, 53 nggih. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaqi, di ufuk, di alam semesta, di cakrawala, di langit. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas untuk mereka annahul haq, Al-Qur'an itu benar dari Allah.
Jadi ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam semesta, itu ayat kauniyah. Al-Quran ayat kauliyah. Dua-duanya sumbernya dari Allah. Pasti sinkron. Pasti sinkron. Karena dua-duanya dari Allah. Bahkan Allah menguatkan kebenaran Al-Quran itu dibuktikan dengan apa? Ketika di dalam ayat Al-Quran membahas tentang ayat-ayat kauniyah, dibuktikan secara ilmiah pasti benar, tidak akan bertentangan. Maka di sini ada dua ayat kauniyah Allah, yaitu apa? Bulan dan matahari. Jadi huwallazi ja'ala syamsa di awal qamara nura wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan tempat-tempat terbit dan terbenam keduanya lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu bisa menentukan bilangan tahun dan hisab. Napa hisab? Perhitungan waktu. Ayat kauniyah, kalender itu ayat kauniyah. Dua-duanya diakui di dalam Al-Quran, baik yang samsiah, berarti acuannya matahari, dan komariyah yang acuannya bulan. Dua-duanya milik Allah. Jadi jangan bulan milik wong Islam, srengenge milik wong kafir. Samsiah secara internasional disebut Masehi. Jadi kita metodenya dulu. Metodenya itu dua-duanya diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dua-duanya dipakai oleh umat Islam dalam ibadah. Kita puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu acuannya kalender dengan sistem apa? Acuan bulan Komariah. Maka biasanya setiap menjelang Idul Fitri atau menjelang Idul Adha, hari raya kurban, itu kan ada ru'yatul hilal. Neng ini kadang nggak fair ya. Maksudnya nggak fair gini. Kan perubahan bulan itu setiap bulan pasti berubah. Tapi sing diru'yat itu cuma dua, mau Idul Fitri sama Idul Adha. Yang 10 ikut kan dua kan, ru'yat dan hisab. Nggak ada ru'yatul hilal. Jadi 10 bulan lainnya ikut hisab. Ini nggak fair ya. Kudune saben sasi ya ru'yatul hilal ini. Sholat. Makanya sedangkan sholat itu acuannya matahari. Zaman Rasulullah belum ada jam, tapi Rasulullah misalnya sholat duha matahari setinggi sekian, sholat duhur matahari tergelincir sekian, sholat asar bayangan sekian. Bayangan itu kan kaitannya posisi matahari. Loh, dua-duanya dipakai di dalam Al-Quran itu ya, diakui. Jadi metodenya dua-duanya dipakai. Nah, sekarang kita tinjau masing-masing metodenya. Kita buka dulu surah Yasin ayat wapal banter salah. Surah Yasin 36 ayatnya yang kita kaji. Surate. Ya, surahnya ke-36. Apal nih, Pak. Nomornya nggih? Isinya? Tereng. Tapi lowong ya, mending. Coba 40 dicek nih. Las-syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Coba dicek 40. Kalau salah ya betul 40 nggih. Matahari itu tidak mungkin mendapatkan bulan, matahari tidak mungkin mengejar bulan. Coba Bapak sekalian, kita ketika melihat langit, srengenge kalih bulan iku oyak-oyakan mboten? Kita yang awam melihat misalnya nggih. Lah nggih. Srengenge bahasa Indonesia, matahari hampir ngelanggar bulan. Setelah dilanggar, bulan nggak terima, ngejar, terus dilanggar lagi, langgaran. Pernah nggak kita melihat di alam seperti itu? Nah terus maknanya, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar.
matahari tidak mungkin mengejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam juga tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau teksnya yasbahun itu berenang. Mosok bulan berenang, ya maksudnya gerakan yang teratur. Napa? Garis edar. Maksud matahari tidak bisa mengejar bulan, coba kita buka nggih surah Al-Kahfi ayat 25. Al-Kahfi surah keberapa? 18. Nomornya pun hafal nggih. Ayat selawe gimana? Fala bisa fikahfihim salasasini namiatiu wasdadu tis'a. Coba saya tanya nggih, Bapak sekalian, Ashabul Kahfi dan anjing, seekor anjing itu tinggal di dalam gua, ditidurkan Allah di dalam gua berapa tahun? Jenengan waca sik to, wong wis ditunjukke ayate kok langsung jenengan niku mesti yen enek apa-apa langsung dikomentar nggih. Ora di macane ya ora tutuk gitu ya. Wong mung gari maca, tutuk nganti. Jadi kita punya kebiasaan, Pak, tergesa-gesa. Diwaca nganti tutuk, lah lagi berapa tahun? 309 tahun. Berarti 300? Lah itu matematikane jenengan. Maka mereka tinggal di dalam gua 300 tahun ditambah 9. Matematika awam dari TK sampai doktor ketika 300 ditambah 9 mesti jawabnya 309. Tapi surah Al-Kahfi tidak seperti itu. Jadi maksudnya matahari tidak bisa mengejar bulan. Sistem kalender yang acuannya matahari itu kan bumi mengelilingi matahari. Kan bumi ini melakukan dua gerakan ya. Yang pertama apa? Rotasi, pergantian siang malam itu rotasi. Kemudian pergantian tahun itu apa? Mengelilingi, revolusi mengelilingi matahari. 1 tahun, 1 kali putaran disebut 1 tahun. Berapa hari waktu yang dibutuhkan? 365 koma. Sedangkan bulan itu acuannya adalah bulan mengelilingi bumi. Maka sekali mengelilingi bumi itu 1 tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan? 354, bukan 355. Koma. Maka kan karena waktu matahari itu lebih lama, berapa hari? 11 hari. Ya ora mungkin disiki bulan sing setahun cuman berapa? 354. Justru yang terjadi matahari disiki bulan disiki matahari. Maka surah Al-Kahfi 300 atau 309, bukan 309 saja. Jadi 300 itu kalau dihitung sistem kalender Samsiah itu 300 tahun. Jadi bulan itu kan punya celengan setiap tahun 11 hari. Setiap 100 tahun bulan itu disiki srengenge berapa tahun? Terus diporo kok poro 12 barang ini tekan ngendi ki matematikane. Wah, ini berarti matematikane 11 kali 100 ya dibagi lamanya bulan beredar 354. Berapa? 3 tahun. Setiap 100 tahun bulan disiki srengenge 3 tahun. Yen 300 tahun berapa tahun? 3 ping 3 9 tahun. Jadi itu 2. 300 itu matahari, 309 itu bulan. Tapi jenengan mesti maca 309. Maka kemarin mungkin sudah kita sampaikan ya. Jadi karena bulan itu disiki srengenge, jenengan yang masih hidup tahun 2033, jadi 10 tahun yang akan datang sing masih hidup,
kita umat Islam akan merayakan Idul Fitri 2 kali dalam 1 tahun Masehi. Yen Komariah tetap setahun sekali ya. Kalau Masehi 2 kali. Januari bodo, Desember bodo. Seneng mboten nggih? Bodo setahun ping loro. Karena tadi selisih 11 hari itu kan dikalkulasi kan jenengan ngeten Pak. Kalau dipadukan dengan Masehi Samsiah kan Mei maju. Tanggalnya maju, terus April maju. Karena apa? Perbedaan selama 1 tahun ada perbedaan apa? 11 hari. Jadi tahun 2033 sing masih hidup bodo 2 kali. Jadi secara metode, secara sistem dua-duanya itu ayat kauniyah Allah. Jadi ampun srengenge teke wong kafir, bulan teke wong Islam, dua-duanya dipakai. Nah sekarang merayakan. Jadi merayakan hari raya orang kafir semua nggih, tidak hanya tahun baru. Yo semuanya. Jangan lihat yang tanggalnya merah. Terus di situ ada keterangan hari raya apa. Jangan lihat sendiri ya di kalender. Maka mensikapi hari rayanya orang kafir, umat Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama mutasyadid, ketat sekali. Maka narasinya seperti yang diposting Pak Supri kemarin kepada saya. Narasinya apa? Konteksnya kemarin kan malam 1 Januari. Apapun bentuk kegiatan yang tidak biasanya dilakukan di tanggal malam 1 Januari itu berarti merayakan. Gitu. Narasinya seperti itu loh. Semua bentuk kegiatan yang tidak biasanya dilakukan kok dalam rangka malam 1 Januari itu berarti ikut merayakan. Coba kita kritisi. Ini yang mutasyadid. Maaf, kemarin malam 1 Januari jenengan ada yang bakar jagung enggak? Berarti bakar jagung yang biasanya kalau misalnya ada nggih, bakar jagung biasanya enggak bakar. Oh, sesuk tanggal 1 bakar jagung, ikut merayakan. Beleh pitik sesuk tanggal 1 Januari. Yo rodok melek bengi, beleh pitik, ikut merayakan. Jenengan di rumah saja karena mengikuti himbauan gerakan tidak keluar rumah dalam rangka malam 1 Januari. Niku nggih merayakan. Wong biasane jenengan metu, jenengan ngehik, jenengan badminton, jenengan futsal misalnya. Biasanya, wah sesuk ada himbauan ndak keluar, ya wis aku ra metu. Kaitannya 1 Januari. Merayakan enggak itu? Yang mutasyadid merayakan nggih. Angel. Lah namanya mutasyadid kok angel. Termasuk neng sing dikritisi kok ngopo mung dzikir, muhasabah, salat malam, pengajian. Sing ngono-ngono yo ora, dia enggak sadar. Bakar jagung yo merayakan nggih. Bahkan jenengan tidur awal waktu karena ndak keluar rumah, biasanya kan kalau keluar rumah neng hik ya nongkrong sampai jam 9. Wis ki rane apa di rumah ya wis bar ngisak langsung tidur. Ya merayakan dengan tidur. Rumangsane. Lah yang tidak biasanya, maka ini disebut apa? Yang mutasyadid. Yang kedua, mutasahil. Gampangke. Sing penting atine ora. Wah ini ada acuan syariat baru nih. Sing penting atine ora. Contoh ngeten. Maaf. Misalnya tanggal 25 Desember. Kita enggak nyebut hari rayanya nggih. Jadi 25 Desember. 25 Desember nggih. Enggak usah kita sebut hari rayanya. Itu tanggalnya merah enggak? Merah. Jenengan yang Pak Guru, yang karyawan pabrik libur mboten? Libur. Kalau versi mutasyadid itu merayakan enggak? Merayakan. Berarti cerdas dengan berarti cerdas. Berarti Pak Guru tanggal 20 Desember kudu tetap mlebu sekolahan. Ngopo karepmu mbubuti suket napa-napa pokoke mlebu. Karyawan pabrik ya mlebu. Kon prayo kon mlebu lho. Itu merayakan. Lah itu yang mutasyadid.
Maka yang mutasahil sebaliknya, sing penting atine ora. Selamat hari raya, ngucapkan hari rayanya. Rapopo sing penting atine ora. Melu di tempat ibadahnya mereka, sing penting atine ora. Wah ini kacau, lebih kacau lagi kan. Sing penting atine apik. Ini kan pernah ya saya ngisi, ada ustadzah tanya. Saya tanya, oh silahkan. Saya punya teman baik tapi nggak sholat. Oh, itu bukan teman baik, namanya teman dekat ini ya. Wong baik kok nggak sholat itu gimana? Itu nggak baik. Cuman teman dekat. Dia mengatakan, ora sholat rapopo, nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Sing penting atine apik. Sing penting atine kalau tadi ora. Wah nggih kacau no Pak. Engko suwe-suwe napa? Anakku ra katokan rapopo. Sing penting atine apik. Wes rasa digeret-geret. Enggak penting itu, enggak penting. Nggih. Lah yang maaf Pak, misalnya ada orang enggak pakai celana, jalan di jalan terus mengatakan, "Hati saya baik." Jenengan percaya mboten? Wes dipreke itu. Apik apa nih ora katokan kok apik gitu. Ini yang sing penting atine apik, sing penting atine ora. Ngombe khamr. Sing penting atiku ora. Sing ngombe mung napa? Cangkemku. Atiku ora. Yo ati kan rane cangkem, Mbak. Ning yo melu merasakan, play yo ikut itu ya. Pernah ada yang mendem? Ada yang mantan mendem? Oh, mboten enten. Jadi ini yang mutasahil, gampangke, nyepeleke, sing penting atine apik, atine ora. Yang ketiga, mutawasit, yang pertengahan. Yang pertengahan. Jadi yang pertengahan, selama bukan identitas khusus orang kafir dan bukan ibadah mereka, itu tidak ikut merayakan. Ini sudah mulai ada yang mentelengi saya. Jadi mutawasit yang pertengahan itu selama bukan identitas khusus mereka, bukan ibadah mereka, itu tidak ikut merayakan. Pertanyaannya misalnya, zikir itu identitas mereka enggak? Bukan. Ibadah mereka enggak? Dan gini ya, tahun baru itu kan biasanya yang dihimbau kan tidak meniup trompet, tidak kembang api, terus dikaitkan dengan apa? Ya identitasnya orang kafir kan. Dan itu berawal dari sejarah adzan. Jadi sejarah adzan. Jadi jamaah sekalian, adzan itu yang pertama mengajarkan adzan itu siapa? Selama ini jenengan adzan, ketika masuk waktu sholat, itu ngikut siapa? Ngikut siapa? Mulai bingung ya. Padahal bendino adzan. Wes mulai ngalor ngidul. Sejarah adzan ini kita sampaikan ya. Jadi adzan, karena maaf ada narasi-narasi juga yang kadang juga berlebihan juga. Jadi setiap amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah bid'ah. Kalau definisi bid'ah itu yang tidak dicontohkan Rasulullah, maka mereka menggunakan narasi. Ya. Yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti bid'ah. Bid'ah itu bukan tidak dicontohkan, tidak ada panduan, tidak ada tuntunan. Ya. Bukan tidak ada contoh. Contoh, ya. Maaf misalnya, Mushaf Al-Quran itu di zaman Rasulullah ada enggak? Berarti kalau definisi tidak dicontohkan Rasulullah, berarti Mushaf Al-Quran? Jenengan nih, banter. Tapi itu sudah. Coba sunnah Rasulullah itu ada berapa macam? 3 atau 4? 3 atau 4? 1 fi'liyah. Perbuatan Rasulullah, misalnya ya, Rasulullah kalau minum pakai tangan kanan. Nah, saya minum dulu ya. Ya, bismillah. Tangan kanan ya. Terus 3 kali. Bismillah. Bismillah meleh ya. Bismillah. Nah, manis ya. Tangan kanan fi'liyah Rasulullah.
Yang kedua qauliyah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu perkataan Rasulullah. Yang ketiga hamiyah. Apa yang ingin dikerjakan oleh Rasulullah sampai wafat belum dilaksanakan. Contohnya puasa tanggal 9 Muharram, belum sempat meninggal. Maka itu sunnah hamiyah. Yang keempat, nah berarti 4, takririyah. Persetujuan Rasulullah. Contoh. Salat tarawih berjamaah. Itu sunnah takririyah. Maaf, ada yang ekstrim. Rasulullah itu tarawih hanya berapa kali di dalam yang berjamaah? 3 apa 2? 2 apa 5? Mulai bingung ya. Mulai ada bingungi gitu. Ada yang mengatakan 2, malam pertama, malam kedua, malam ketiga selebihnya sampai selesai enggak. Ini keliru. Jadi 10 hari terakhir Rasulullah kembali ke masjid jamaah. Maka sahabat ingin sekali ya Rasulullah, mbok jenengan di sisa Ramadan ini setiap malam mengimami kami. Maka beliau kan secara ilmu ingin menyampaikan hukum sholat apa? Tarawih. Mengapa saya tidak setiap hari ikut berjamaah? Karena tidak dianggap wajib. Tetapi secara hukum beliau menyampaikan secara kaifiyahnya sholat. Ketika sahabat ingin selalu diimami Rasulullah di sisa Ramadan, beliau bersabda, man qama ma'a imamihim hatta yansorifa kutibalahu sholatan lailatan. Barang siapa sholat tarweh bersama imam niku dewi dino berjamaah dicatat hatta yansorifa sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ini menunjukkan sholat tarweh itu afdolnya berjamaah. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan afdolnya berjamaah, tetapi tidak wajib. Maka malam 21 Rasulullah mengimami lagi. Dan ini berarti fi'liyah Rasulullah. Tapi nanti kan setelah Rasulullah tidak ke masjid, sahabat tetap sholat tarawih berjamaah. Rasulullah pirsa, diam. Itu berarti apa? Setuju. Kalau dalam fikih itu bayan bisukut. Napa Pak bayan bisukut? Jadi ulama itu perlu macam-macam Pak, enggak satu. Itu banyak tinjauan ya. Bayan bisuk itu penjelasan dengan diam. Jadi diam itu berarti setuju. Malam 21 maka amaliyah Rasulullah sholat berjamaah Rasulullah di 10 hari terakhir sholat tarawih itu dititeni para sahabat. Itu indikasi Lailatul Qadar. Malam ke-21 Rasulullah mengimami lagi. Panjang sholat tarawihnya berapa? 1/3 malam. Berarti kalau semalam itu 9 jam, sholat tarawihnya berapa? 3 jam. Malam ke-23 ngimami lagi. Lama tarawihnya berapa? 1/2 malam. Berarti 4,5 jam. 25 enggak hadir lagi. 27 hadir lagi, mengimami lagi. Berapa panjangnya? Hampir-hampir kami tidak bisa sahur. Berarti ya taruhlah 8 jam. Maka dititeni, berarti itu indikasi Lailatul Qadar itu peluangnya 3 hari itu, malam 21, malam 23, malam 27. Dari teks hadis ini, kisah ini, Rasulullah sholat tarawih berapa kali? 5. Jadi bukan hanya 2. Kembali ke adzan. Ini takririyah ya, adzan. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan sholat jamaah, belum ada adzan. Nah, sahabat itu kumpul-kumpul di masjid, mlebu sholat, ya wis langsung sholat, tidak ada iqomat. Maka Rasulullah musyawarah ya. Ini gimana caranya? Kita menentukan masuknya waktu sholat. Ada yang usul, ya Rasulullah nyalakan api. Enggak, itu identitasnya siapa? Majusi. Kita napa? Lonceng. Itu identitasnya Nasrani. Enggak. Anu aja Rasulullah niup trompet. Oh jangan. Itu identitasnya
Yahudi. Diam beberapa waktu. Termasuk sahabat Umar yang mengusulkan kita pakai suara, tapi formulanya seperti apa belum diketahui. Maka ada 2 sahabat yang bermimpi, termasuk sahabat Umar. Tapi yang menyampaikan ke Rasulullah bukan sahabat Umar. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi ketemu orang tua berjubah hijau, bawa lonceng, saya beli. Tak beli loncengnya. Untuk apa? Memberi tanda masuknya waktu sholat. Jangan. Terus diajari lafaz adzan. Disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah tentunya sudah diberitahu ya. Tapi yang apa? Contoh pertama kali yang mencontohkan siapa? Sahabat. Disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah setuju. Berarti ini sunnah apa? Takririyah. Kemudian Bilal diajari, beliau jadi muadzin pertama. Maaf ya. Ada yang kita terkontaminasi dengan lihat film. Ada saudara kita yang adanya itu ndelujur, Pak. Pipo ndelujur? Enggak gimana, Pak? Mboten dilagokke. Kita adzan tanpa lagu enggak mungkin. Baca Quran tanpa lagu enggak mungkin. Sing ada itu lagune apik napa elek. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih lagu. Selamat piye, Pak. Selamat. Maka maksudnya gini nggih. Sahabat Bilal itu suaranya merdu, lantang, keras. Maka beliau yang dipilih Rasulullah menjadi muadzin. Tapi ketika lihat film Bilal, adanya sahabat Bilal, maaf, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan seperti itu. Nah, ada yang lihat film terus melu-melu, adane ndelujur. Saya tidak mengatakan tidak pakai lagu, karena Allahu Akbar itu pakai lagu enggak? Ya lagune ndelujur itu kan gitu. Itu ya lagu gitu. Jadi sebenarnya sahabat Bilal itu suaranya merdu, lantang, keras, maka beliau dipilih menjadi muadzin. Ini berarti apa? Sunnah takririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi yang dilarang Rasulullah meniup trompet, identitasnya orang kafir. Napa? Nyalakan kembang api, itu identitasnya orang kafir dan seterusnya ibadahnya. Karena tadi kalau tanggal 25 Desember tanggal merah jenengan masuk, tidak masuk itu berarti ikut versi mutasadid. Jadi lah sekarang gini. Kita jenengan mau pilih mutasadid, yang mutasahil nggih bangeten gitu ya. Kalau pingin yang pilih mutasahil sing rapopo sing penting atine ora niku wis bangeten. Tinggal pilihannya mutasadid atau mutawasid. Kita terbiasalah, salafus saleh itu berbeda pendapat biasa. Jadi kalau saya pilih yang mutawasid, pertengahan. Selama bukan ibadahnya mereka, bukan identitas mereka, tidak termasuk ibadah. Nah gimana? Yo kita nggak. Jadi kalau sudah ngurusi komen tidak ada rampung. Ikut mutasadid mesti ada yang komen, ikut mutawasid ya ada komen, pasti ada. Maka ya. Nah, nggih. Jadi sudah, ya kemarin kan sering sudah kita sampaikan. Kalau kita menghadapi komen ya sikapi saja seperti kemarin, yaitu apa? Bapak dengan anaknya naik keledai. Gagas komen tidak akan rampung. Gitu ya. Ya sudah, fastabiqul khairat. Maka gini, jadi etika berbeda pendapat itu kadang tidak diamalkan. Sejak zaman Rasulullah, sahabat itu sudah berbeda pendapat dan Rasul sudah mengisyaratkan ya. Jadi man ya'is min ba'di satajidu ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati was sunnati khulafaur rasyidin al-mahdina adu alayya bin nawajid. Yang saya contohkan tadi mushaf Al-Qur'an. Itu bukan bid'ah. Sudah direkomendasi oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati was sunnati khulafaur rasyidin. Pembukuan Al-Qur'an itu masanya khalifah siapa? Diawali sahabat Abu Bakar, selesai khalifah siapa? Utsman. Salat tarawih 20 rakaat bukan bid'ah. Tidak dicontohkan Rasulullah tapi bukan bid'ah. Karena apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Siapa yang salat tarawihnya 20? Sahabat Umar. 20 rakaat. Jenengan wantun bid'ah ke sahabat Umar.
sahabat Umar bid'ah, wonten. Berani enggak? Tapi ada sebab-sebabnya. Jadi sahabat Umar itu mulai melihat kelemahan umat Islam. Ya. Jadi salaf itu punya kebiasaan menggabungkan beberapa dalil dijadikan satu formula amal. Ya. Afdalu ibadati umati tilawatil Quran. Ibadah yang paling afdal itu membaca Al-Quran. Afdalu tilawatil Quran fis sholah. Yang paling afdal membaca Al-Quran adalah di dalam sholat. Wa afdalu tilawatil Quran fi Ramadan. Membaca Al-Quran yang paling afdal di bulan Ramadan. Digabung Pak. Maca Quran Ramadan neng sholat khatam Quran. Maka tarweh sekali tarweh 1 juz. Selesai Ramadan khatam di dalam sholat. 1 juz itu berapa lembar? 10. Kalau 8 rakaat, kan min witir nggih, 8 rakaat. Sekali berdiri berapa lembar? 10 dibagi 8. 1/4. Niku yang diwaca tartil wis kesel. Maka sahabat Umar, umat Islam sudah ada kelemahan. Tetap 1 juz tetapi membacanya dibuat rakaatnya banyak 20. Sekali berdiri cuman sak halaman. Rada enteng. Jadi jane padha Pak, 8 rakaat niku ya sak juz, 20 rakaat ya sak juz. Lah sakniki sing dienggo rebutan 8 apa 20. Ini jadi aneh ini padha-padha ra. 20 ya 20 surat. Rasulullah itu pernah sholat malam 2 rakaat 3 surat. Jenengan lebih hebat. 8 rakaat 8 surat. Ina atau ina wal asri tabat yada idaja. Rasulullah pernah sholat tahajud 2 rakaat Al-Baqarah, summa Al-Imran, summa An-Nisa. Pinten juz niki? Sekitar 6 juz. 2 rakaat. Jadi jenengan lebih hebat nggih. 8 rakaat 8 surat. Lah nggih ina atau ina. Oh ben laris, Pak. Nggih, rada dawa sithik. Coronane kambuh watuk. Sak masjid watuk kabeh. Jadi mensikapi dengan merayakan hari raya, saya memilih yang mutawasid. Selama bukan ibadah mereka, selama bukan identitas mereka, itu bukan merayakan. Kalau ditarik ke mutasadid, bakar jagung ya merayakan, tidur ya merayakan, beleh pitik ya merayakan, dzikir ya merayakan, ngaji malam 1 Januari ya merayakan. Kemarin saya kan malam 1 Januari ngisi di Dari itu ya. Bahkan judulnya jelas, mensikapi tahun baru Masehi. Pripun? Sulit untuk menentukan sing bener yang benar mana. Ini ilmunya ada semua kok. Kok angel niku pripun to, Pak? Untuk yang mustaqadid yang paling benar itu yang mana. Jadi gini, kita tidak terbiasa beda pendapat. Beda pendapat itu memungkinkan dua-duanya benar, Pak. Mantep endi ya udah, wis fokus itu gitu. Sahabat itu pernah 2 pendapat, dua-duanya benar. Jangan pakai logika matematika. Jangan pakai logika matematika. Logika matematika sing bener mesti siji. Jadi zaman sahabat itu ada membaca Quran, caranya beda, Pak. Misalnya enggak kan misalnya Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ilatat yang awalnya A tapi ada ya-nya dibaca E. Misalnya ngimami di sini misalnya wabduhe ini geger ya. Lah zaman sahabat sudah ada seperti itu, maka ketika berbeda jadi masalah, rebutan benar. Maka mengadu kepada Rasulullah. Di kitab ini ya dijelaskan, ketika mengadu kepada Rasulullah menjawab, kullukuma muhsinun. Kalian berdua itu baik semua. Beda ning apik kabeh. Sing angel itu memaksa orang lain seperti kita, itu loh yang jadi masalah. Yang jelas jangan mutasahil ya. Mutasahil sing penting atine ora. Itu jangan ya. Kita diantara, tapi kalau saya sendiri memilih yang mutawasid, yang pertengahan. Jadi semoga ini pencerahan ya. Jadi kita dan di dalam berbeda pendapat masalah fikih seperti ini ya napa? Tasamuh aja lah. Apa tasamuh? Lapang dada, toleransi. Yang kita kadang gini, Pak.
Kita sering berdoa, Rabbana Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jenengan nggih ngamini nggih. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang mukmin yang lebih dulu dari kami, dan jangan Engkau jadikan di hati kami ghil. Ghil itu apa, Pak? Ndak enak. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ndak enak sama orang mukmin loh. Beda madzhab, beda pilihan pendapat, beda hari raya. Kudune ndak perlu ghil. Do ngamini ayat niku mboten to? Jenengan misalnya enek sing hari raya ya kabeh satu apa? Sawal semua, ning masanya kan berbeda. Jenengan nyaman enggak? Yang enek enggak nyaman itu berarti masih ada gil. Sing salate ngene misalnya jenengan diam, terus enek sing ngene-ngene. Mikir, salat kok ada gil, enggak enak. Karena selama ini napa? Budaya berbeda pendapat belum. Ya Imam Syafi'i dengan siapa Abu Hanifah kunut ndak kunut, yang biasa kunut ketika ngimami jadi kunut, yang biasanya napa kunut ketika yang makmum Imam Syafi'i nggak kunut, beliau kunut ketika Imam Syafi'i ngimami tahu Abu Hanifah di belakang nggak kunut, enak loh. Lah nggih ya untuk tidak gil itu perlu ilmu itu loh. Nah maka Ibnu Qayyim itu sampai menjelaskan ilmu itu menjadikan dada lebih luas dari samudra. Jadi nopo lapang dada ketika menyikapi adanya perbedaan. Cukup nggih? Nggih, udah malam dan saya sudah mulai terasa capek. Bahagianya sudah hilang. Enggak, tetap bahagia gitu, tetap bahagia. Semoga bermanfaat, silahkan nggih, enggak usah padu ngoten nggih. Aku lu kali hada, fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak, itu di mana-mana saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan. Bukan di sini saja. Semoga sosok itu minta maaf yang besar. Yang itu kan hanya suka dan tidak suka. Jelas atau komen kemudian yang muncul jempol, derek dahulu Pak Ketua, ada cekik belas. Ini enak modelnya gimana? Gitu Bapak sekalian. Maka selanjutnya saya tak pilih di jalan yang lebih aman saja. Sekalian sekali lagi informasi karena ini ada event akbar yang kita selenggarakan juga bagian dari umat Islam, mungkin walaupun tidak seormas dengan kita. Sekali lagi tanggal 20 Januari 2023 setelah pada asar di SGI, di gedung tempat SGI akan ada pertemuan wali santri, tapi khusus ini kita buka untuk umum karena pembicaranya adalah dua pembicara nasional, adiknya Syekh Ali Jaber dan Ustadz Cinta. Beliau sama-sama yang sudah sering nongol di TV, bahkan Ustadz adiknya Syekh Ali Jaber itu adalah imam masjid di Madinah sejak usia 14 tahun. Alhamdulillah bisa hadir di Plupuh. Barusan tadi saya koordinasi dengan PO-nya. Saya hanya punya tempat 400 jamaah kapasitas dan sudah di ACC fix di tanggal itu sudah pasti. Monggo yang mau hadir, tapi nanti berbasis pendaftaran terlebih dahulu karena keterbatasan tempat. Demikian mohon untuk dibantu dipublikasikan. Insyaallah Januari Pak, harinya Senin. Karena Februari. Niki pun entek niki. Januari pun entek. Nah, Pak, aku mau ngetes niku jek lihatane ora. Tiba-tiba Pak Muzani jek. Terus ya. Februari harinya Senin. Harinya Senin. Jam 4. Asar di sini. Asarnya belum kita koordinasikan. Nanti kita koordinasi, kita insya Allah dengan EO-nya kita akan koordinasi terus.
Habis ini saya mengundang Ustadz Salim Filah di pertemuan yang bulan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi Ustadzah Umi Pipi, yang alhamdulillah semuanya sudah ada yang nanggung untuk akomodasi dan fee-nya. Jadi kami tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, alhamdulillah banyak kemudahan yang Allah berikan. Selama niat kita baik, selama niat kita ikhlas, insya Allah Allah akan ikut campur tangan di dalam gerakan kita. Mari kita akhiri dengan doa kepada majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kita wis ora kuat. Ini ku biasa nih ngoten iki. Oh, biasa. Kula kan sare mriki sisan wong dhuwur kamar yo nganggur. Enek loro e. Pak Ahmadi. Jadi arep ngamar. Allah Pak Ahmadi Stufai Swara